Baik, selamat pagi teman-teman semuanya dan selamat pagi Ibu Susanti SPD MPD sebagai dosen pengampu di mata kuliah Strategi Belajar dan Pembelajaran Matematika. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu metode pembelajaran ceramah dan metode pembelajaran tanya jawab. Metode ceramah. Metode ceramah merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan penyajian materi melalui penjelasan lisan oleh seorang guru kepada peserta didiknya, di mana metode ini yaitu sebuah cara dalam melaksanakan pembelajaran yang dilakukan oleh guru secara monolog dan hubungannya satu arah, di mana peserta didik dalam pembelajaran yang menggunakan metode ini hanya menyimak sambil sesekali mencatat. Proses pembelajaran yang menggunakan metode ceramah ini, perhatiannya terpusat pada guru, sedangkan peserta didik hanya menerima secara pasif, mirip anak balita yang sedang disuapi. Kelebihan metode ceramah. Yang pertama, ceramah dapat menyajikan materi yang luas, artinya materi dipelajari sangat banyak dan dapat dirangkum dan dijelaskan pokok-pokoknya. Kedua, ceramah dapat memberikan pokok-pokok materi yang perlu ditonjolkan dan dapat mengatur materi yang perlu ditekankan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Ketiga, kelebihan metode ceramah. Melalui ceramah, guru dapat mengontrol keadaan kelas. Oleh karena itu, sepenuhnya kelas merupakan tanggung jawab guru yang memberikan ceramah. Kekurangan metode ceramah. 1. Materi yang dapat dikuasai siswa sebagai hasil dari ceramah akan terbatas pada apa yang dikuasai guru. Yang kedua, kekurangan metode ceramah yaitu ceramah yang tidak disertai dengan peragaan dapat mengakibatkan terjadinya verbalisme. Yang ketiga, kekurangan metode ceramah yaitu guru yang kurang memiliki kemampuan bertutur yang baik. Ceramah sering dianggap sebagai metode yang membosankan. Selanjutnya, yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada peserta didik, dan dapat pula dari peserta didik kepada guru. Metode ini dimaksudkan untuk merangsang berpikir dan membimbing peserta didik dalam mencapai kebenaran. Pada hakikatnya, metode tanya jawab berusaha menanyakan apakah murid telah mengetahui atau belum tentang fakta-fakta tertentu yang sudah disampaikan oleh guru. Kelebihan metode tanya jawab. 1. Dapat menumbuhkan rasa pentingnya mengikuti proses materi pelajaran bagi siswa. Kedua, pertanyaan dapat menumbuhkan rasa ingin tahu siswa. Ketiga, dapat membantu siswa mengetahui subbagian yang harus diingat. Pertanyaan kadang-kadang menyulitkan siswa untuk memahaminya. Selanjutnya, kekurangan metode tanya jawab. Problem waktu juga masalah karena memakan banyaknya waktu, siswa dituntut untuk berpikir terlebih dahulu. Siswa merasa kurang nyaman atau takut apabila guru acuh atau tidak memberikan support dan semangat dan tampil untuk berani. Baik, kesimpulannya ialah metode ceramah merupakan cara penyampaian materi secara lisan yang efektif untuk menyampaikan informasi dalam waktu yang singkat. Namun, cenderung membuat siswa itu pasif karena bersifat satu arah. Sebaliknya, metode tanya jawab mendorong interaksi aktif antara guru dan siswa, sehingga dapat meningkatkan pemahaman, berpikir kritis, dan partisipasi belajar. Kedua metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga penggunaannya sebaiknya disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, karakteristik materi, dan kondisi siswa. Sekian dari hasil diskusi dan presentasi kami hari ini.
Kami mohon maaf jikalau ada salah kata. Sekian dari kelompok 3, terima kasih.